Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Puji beserta syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan bersama di kelas ini, dan mudah-mudahan dalam rangka pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya rabbal alamin. Sebelumnya saya tanya dulu, bagaimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar, pada semangat ya. Sekarang Bapak absen dulu sebelum pembelajaran dimulai. Mumu Munawar hadir? Hadir. Yelsa hadir? Hadir, Pak. Taufik Maulana Wahid hadir? Hadir. Siti Aisyah hadir? Hadir. Ahmad Subarna hadir? Hadir. Willy Nur Salam hadir? Alfa. Oh, Alfa. Baiklah, sekian untuk pengabsenan ya, karena ada beberapa yang tidak hadir. Semoga di pertemuan selanjutnya tidak bisa mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan ataupun membawakan materi yang berjudul tentang tenangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Next slide. Nah, di sini yang akan saya Bapak sampaikan ada dua materi, yaitu tentang zikir dan doa. Silakan amati oleh anak-anak semuanya dua gambar tersebut dan berikan tanggapan. Kira-kira apa yang ada di pikiran anak-anak semuanya tentang dua gambar ini. Silakan, siapa dulu yang mau menjawab? Yang satu lagi. Silakan. Apa yang ada di pikiran Taufik Maulana Wahid tentang gambar ini? Orang yang sedang berzikir dan berdoa, Pak. Berzikir dan berdoa. Silakan yang selanjutnya. Harap Apa? Ketika yang di pikiran saya, ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan merasa diri kita tenang, damai, sehat. Oke, bagus. Silakan yang selanjutnya. Kira-kira ada yang berpendapat lagi tentang dua gambar yang ada di PowerPoint ini? Siapa lagi? Saudari Yusfia, silakan. Pendapatnya tentang gambar dua ini. Lagi zikir dan berdoa. Satu lagi, Saudara Ahmad Subarna, silakan pendapatnya tentang dua gambar ini. Sedang curhat kepada Allah. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah terlihat jelas ya daripada praktek tangannya yang diangkat ke atas dan memegang tasbih itu adalah praktek daripada berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyajikan suatu pembelajaran yang agak sedikit berbeda. Kita bagi 4 kelompok untuk mendiskusikan materi tentang zikir dan doa. Kelompok pertama beranggotakan Yusfia, Siti Aisyah, Rifki, dan Siti Sofia yang diketuai oleh saudara Rifki. Kelompok kedua ada Nabila, Siti Aisyah, Yelsa, dan Teh Uswatun Hasanah yang diketuai oleh saudari Uswatun Hasanah. Dan kelompok ketiga ada saudara Mumu Munawar dan Ahmad Subarna dan Yuniati Amir Talib. Kelompok terakhir keempat ada saudara Taufik Maulana Wahid dan Zaki Kurniawan. Bapak sudah share untuk buku panduannya ataupun LKS-nya yang ada di grup, silahkan dibuka. Fikih kelas 7 halaman 53 tentang zikir dan doa. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Ada enggak? Terkhusus ketua kelompok, silahkan dibuka dulu. Iya, sampai now ya. Sudah ada? Sudah ada? Udah ya? Oke, tugas untuk kelompok pertama, silakan diskusikan tentang pengertian zikir dan doa beserta dalil naklinya. Siapa? Bisa dipahami? Siapa? Untuk kelompok kedua, silakan diskusikan tentang manfaat zikir dan doa. Siap? Sudah bisa dipahami? Insyaallah. Kelompok ketiga, silakan diskusikan tentang tata cara zikir dan doa yang di dalamnya ada pembagian cara zikir, macam zikir, dan ada berdoa. Sudah siap? Dan kelompok 4 silakan diskusikan tentang bacaan zikir dan doa, terutama setelah pelaksanaan sholat fardu.
Bapak kasih waktu selama berapa menit kira-kira untuk mendiskusikannya? 15 menit, Pak. 15 menit. Terlalu lama ya? 20 aja Pak. 10 menit aja silakan. Dari mulai sekarang silakan diskusikan. Kalau sudah selesai nanti kita akan lanjut pembelajarannya. 5 menit. Udah. Pak, udah beres. Udah Pak. Beres, Pak. Udah beres, Pak. Udah beres ya? Gimana kelompok 1 udah beres? Dah. Kelompok 2 udah beres? Dah, Pak. Kelompok 3 udah? Ahmad Subarna udah? Kelompok 4 udah Taufik? Aman. Oke, baiklah. Untuk sekarang supaya komunikasi terjalin antara teman sebayanya, antara kelompoknya, silakan untuk kelompok 1 presentasikan materi yang didiskusikannya tentang pengertian zikir dan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, ketua anggotanya, Saudara Rifki. Silakan sambil berdiri dan menghadap teman-temannya. Ya, di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian zikir dan doa. Yang pertama, pengertian zikir. Kata zikir berasal dari kata zakaro yazkiru zikron, artinya mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Sedangkan istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk dari naklinya bisa dilihat atau bisa dibaca. Iya, bisa dilihat di buku panduannya. Saya bacakan aja ya teman-teman. Iya, silakan. Fadkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua, pengertian doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Untuk dalilnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wala wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Yashkurun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila yang memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bisa dikasih tepuk tangan untuk itu adalah materi tentang pengertian yang didiskusikan zikir dan doa untuk oleh kelompok 1. Untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 2, manfaat zikir dan doa. Cukup sebutkan 3 per subnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman saya ingin memaparkan sedikit tentang manfaat zikir dan doa. Nah, manfaat zikir dan doa yang pertama itu dapat menenteramkan hati, sebagaimana di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Nah, terus yang kedua, manfaat dari zikir dan doa yaitu dapat menimbulkan kesabaran, lalu menambah pahala dan menambah rasa kasih sayang kepada sesama, menimbulkan sifat berhati-hati. Ya, mungkin segitu ya dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 yang akan mempresentasikan manfaat dari zikir dan doa. Silakan untuk kelompok 3, Saudara Ahmad Subarna, presentasikan hasil diskusinya tentang tata cara zikir dan doa.
Oke, baik teman-teman. Yang semangat. Oke, siap. Zikir, tata cara zikir dan doa. Pertama ada zikir dengan hati atau zikir khauf. Zikir dengan hati yaitu zikir yang bertafakur, memikirkan ciptaan Allah sehingga simpul di dalam pikirannya bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Kemudian yang kedua ada zikir dengan perbuatan. Apa itu zikir dan perbuatan? Itu zikir dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau takwa gitu ya. Kemudian yang ketiga ada zikir dengan qauli, ucapan, yaitu zikir menyebut nama asma Allah yang indah. Kemudian selanjutnya ada pun adab berdoa, menghadap kiblat, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di tengah malam, saat di sholat, baik padu maupun sunnah. Mengangkat kedua tangan kedua bahu setengah ya. Memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. Harus ada sikap tawadhu, rendah hati dan tadabbur, rendah diri dan rasa takut. Udah. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 3 untuk kelompok 4 silakan saudara Taufik Maulana Wahid presentasikan tentang zikir. Sedikit saja, singkat saja. Alihkan Bismillah. Baik Bapak. Pertama-tama Bapak, kalau berzikir itu kita harus syahadat dulu. Yang kedua yaitu membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lanjut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali Bapak. Ya. Terus selanjutnya Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udhu salam wa akhidna rabbana bisalam wa akhidna jannata bisalam tabarakta rabbana wa ta'alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mu'tiya lima a'taita wa la yanfa'u ini Pak. Dajjal. Oke. Al-Fatihah Bapak. Ya. Baiklah, Bapak akan memberikan penguatan tentang materi zikir dan doa. Tadi sudah disebutkan zikir itu adalah mengingat, yang mana mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sifat-sifatnya. Tadi juga disebutkan bahwasanya saudara Rifki ayat Al-Qur'annya fadkuruni antukum washkurni wala takfurun. Aku ketika kamu ingat kepadaku maka aku ingat kepada kalian. Yang selanjutnya doa adalah memanggil permohonan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Berdoa yang sering kita lakukan dengan adab-adab yang telah disebutkan tadi, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memanfaatkan ataupun memperhatikan kedua tangan ataupun saat waktu ijabah dan sebagainya. Begitu pula zikir yang telah tadi disebutkan, zikir itu terbagi 3. Ada zikir dalam hati yang diindikasikan dengan tafakur. Ketika kita bepergian itu bertafakur adalah zikir dengan hati. Yang kedua ada zikir dengan perbuatan, melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dengan dasar niat, itu adalah zikir dengan perbuatan. Dan yang ketiga zikir dengan ucapan seperti kita melafalkan tasbih, tahmid, takbir, hauqalah dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, mungkin seperti yang dapat Bapak sampaikan pelajaran kali ini, mudah-mudahan besar manfaat dan ilmu yang didapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, dan untuk tugas di minggu selanjutnya mohon anak-anak perhatikan juga materi tentang zakat, infak dan sedekah. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.